akan melaksanakan seminar proposal disertasi atas nama Rini Dwi Astuti. Ini 2450-30-11-2002. Program studi ilmu lingkungan program doktor. Judul proposal sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan menggunakan balon udara sebagai substitusi menara pantau api. Pada kesempatan ini kita memberikan masukan tentunya proposal ini. Jadi dalam rangka supaya proposal ini lebih sempurna dan kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sega Andi Sega Bapak Dr. Arista Ibu mana? Jadi Bapak Ibu Dr. Arista ya, promotor kedua kemudian juga terima kasih atas kehadiran Dr. Ibnu Eskom MTPSD sebagai penguji luar komisi yang pertama, kemudian Dr. Teresia Putri MT penguji luar komisi 2, dan terima kasih juga kepada Pembina Eskom MTPSD selaku penguji luar komisi 3. Seperti biasanya kita akan melalui berbagai tahap. Yang pertama adalah nanti penyampaian berbagai proposal, nanti ringkasannya ya, kita paling lama 15 menit, boleh lebih cepat lagi. Dan kemudian nanti ada ruang diskusi dari yang hadir mahasiswa utamanya, terus juga yang akan memberikan masukan, pertanyaan dan mungkin tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan saat presentasi. Dan nanti kemudian yang terakhir akan ada mungkin kalau ini penguji ya, tapi ya setelah nanti gimana mau menanyakan atau apa memperbaiki, itu juga kita adalah supaya ini proposal akan menjadi lebih baik. Nanti akan dimulai Pak Walu Teguh sesuai urutan, dan terakhir akan ada tanggapan dari komisi pemimpin bergantian ini. Kita harapkan bisa selesai lebih cepat, lebih baik, tetapi efektif. Baik, saya mau bertanya kepada Ibu Rini Dwi Astuti, apakah sudah siap untuk melaksanakan seminar ini? Siap. Ya, sehat ya Bu ya? Insya Allah. Oke. Dan silakan berdoa menurut keyakinan Bu. Baik, silakan Bu, ini kita mulai pemaparan memberi kesempatan kurang lebih 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua di sini. Terima kasih kepada promotor saya, Pak Prof. Dr. Ulas Nabilo. Kemudian juga terima kasih untuk kopromotor satu saya, Pak Isnur Sega PSD Ibu. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Arista Lestari, Eskom MCSPSD sebagai kopromotor saya, serta juga teman-teman dosen penguji saya, juga ada di sini Pak Wali Eskom MTPSD, kemudian Ibu Dr. Teresia Susi, dan juga Ibu tercinta saya, Ibu. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam seminar proposal hari ini. Izinkan saya mempresentasikan rencana proposal disertasi saya yang berjudul sistem
deteksi dini kebakaran hutan dan lahan menggunakan balon udara sebagai substitusi penanganan pantau api dengan nama Rini Dwi Astuti, saya 24503011120002. Latar belakang saya adalah dari mengapa saya mengambil tema atau judul ini, yaitu pertama adalah karena memang karhutla ini merupakan topik yang sangat menarik untuk spesialnya untuk sentra Kalimantan. Kemudian juga masih banyak sekali dibuat inovasi atau regulasi tentang bagaimana pencegahan kebakaran terutama untuk Kalimantan. Dengan hubungan ini, salah satu yang dipergunakan kita selama ini untuk memantau ataupun patroli di dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan, yaitu dengan menggunakan menara pantau api. Tetapi banyak sekali keterbatasan daripada menara pantau api ini, karena pertama mungkin memang biaya operasionalnya ini sangat tinggi, kemudian jangkauannya juga sangat terbatas, karena kalau kita lihat di daerah Semarang itu yang hampir banjir, tetapi justru sering terjadi kebakaran itu tidak punya menara memantau kebakaran. Nah, ini menjadi salah satu tujuan saya, sehingga riset yang saya buat kali ini, terutama untuk melengkapi disertasi saya, itu adalah membuat teknologi baru, salah satu yaitu alternatif yang efisien untuk deteksi dini kebakaran, sehingga diserukan untuk mitigasi yang menjadi lebih efektif. Ini adalah dalam Kementerian Kehutanan. Di sini sangat jelas bahwa peraturan Menteri KLHK nomor P32 garis miring LHK garis miring Sekjen garis miring POM nomor 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ini kita ketahui bahwa dalam peraturan ini banyak sekali aturan agar tidak terjadi kebakaran, terutama untuk area daerah gambut. Kemudian peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim P5 2018 tentang teknis penyelenggaraan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, dalam Permen KHK S3P322 ini di tahun 2016 pada ayat 3 huruf D itu dikutip peralatan lain yang sesuai perkembangan teknologi, artinya bahwa salah satu alternatif untuk pengganti dalam menara pantau api ini bisa berupa teknologi-teknologi yang bisa kita buat. Salah satunya ini adalah balon udara yang kami coba untuk melakukan pemantauan pengganti daripada menara pantau api. Nah, ini juga kenapa juga pembangunan menara ini merupakan sesuatu yang sangat mahal, karena dalam proyek kami yang kami buat di 2017, terutama proyek ASTF dan BRGN, itu capaian kisaran dana untuk satu unit itu adalah sekitar 150 juta sampai 350 juta, tergantung spek daripada menara pantau api itu. Nah, kalau ini yang digambar ini Bapak Ibu, ini adalah spek yang memang 350 juta, karena ini memang perangkanya semua dari besi. Dan kalau kita lihat secara keuangan, ya memang karena kondisinya yang memang sangat jauh, biasanya ongkosnya justru karena jauh itu. Nah, ini yang salah satu alternatif bagaimana kita menggantikan menara ini untuk menjadi nanti lebih baik lagi untuk
akses dan lain-lain. Nah, itu salah satu daripada judul yang saya angkat. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3 yang saya ingin lakukan dalam penelitian ini. Pertama yaitu bagaimana balon udara ini bisa tetap bertahan di udara selama 3 bulan. Pak Ibu, ini kalau kita lihat jurnal yang sudah terpublikasi, kemudian juga riset yang sudah dilakukan oleh tim Sekuritas Sensei, itu memang rata-rata balon udara itu bertahan di 3 bulan. Nah, ini akan kami buat juga apakah memang bisa bertahan selama 3 bulan dengan melakukan nanti adalah pengukuran tekanan selama 3 hari sekali selama 3 bulan itu. Jadi kelihatan nanti bagaimana apakah penurunan dari heliumnya itu dan bagaimana ini akan menjadi rumusan masalah dalam riset ini. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi kebakaran melalui deteksi dini berbasis balon udara belum banyak dilakukan dibandingkan dengan penerapan api. Dan ini juga salah satu alternatif nanti bagi para pengusaha, terutama untuk perusahaan restorasi, sawit, HTI dan lain-lain, sehingga ini salah satu bisa kita jual ke mereka bagaimana untuk mengganti pemantauan api ini. Karena di dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup P3 tadi bahwa setiap 6.000 hektar itu harus ada 1 menara pantau api, dan itu sudah harus dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan baik itu yang bergerak di restorasi maupun yang bergerak perkebunan, HTI dan lain-lain. Kemudian yang nomor 3 adalah faktor teknis dan lingkungan apa saja yang mempengaruhi operasional balon udara dalam sistem deteksi dini, informasi kebakaran hutan dan lahan, dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dikembangkan serta dikelola secara profesional. Ini juga salah satu alternatif karena saya mahasiswa ilmu lingkungan, jadi saya lebih banyak tekan juga ke faktor teknis dan lingkungan. Nah, tujuan penelitian saya di sini pertama saya akan membuat desain prototipe balon udara dan peralatan pemantauan dini karhutla. Kemudian yang kedua adalah membuat sistem informasi monitoring dini kebakaran yang update atau real time. Kemudian yang ketiga adalah menguji ketahanan balon udara itu selama musim kemarau. Keempat adalah mengukur daya jangkau kamera untuk mitigasi karhutla, karena nanti balon itu akan kita pasang kamera. Kemudian yang kelima adalah membandingkan efektivitas penggunaan balon dengan menara pantau api. Manfaat penelitian ini pertama ini adalah salah satu solusi fleksibel dan dari harga juga sangat terjangkau karena balon udara ini bisa menawarkan alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan menara pantau tradisional. Kemudian inovasi teknologi monitoring ini juga dilakukan karena ini baru pertama kali dilakukan di Kalimantan Tengah, Bapak Ibu, sehingga kita buat inovasi nanti bagaimana pengembangan di dalam deteksi dini dengan data langsung yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kemudian yang ketiga adalah dukungan bagi perusahaan memberikan teknologi yang praktis untuk pelaku usaha khususnya yang bergerak di restorasi ekosistem sawit dan lain-lain. Hipotesis saya di sini ada 3, Bapak Ibu. Pertama adalah efisiensi untuk pilih balon ini. Jadi balon udara ini kalau dilihat dari segi harga lebih ekonomis, kemudian dari penempatan juga lebih fleksibel dibandingkan menara pantau api dalam deteksi dini karhutla. Kemudian adalah salah satu juga pastinya dalam pengurangan risiko kebakaran karena data yang kita ambil di sini nanti berupa
per setengah jam sehingga terupdate selama 3 bulan. Kemudian yang terakhir adalah data peningkatan mitigasi. Adalah monitoring berbasis balon udara ini memastikan tangkapan data yang bersaing atau aktif. Nah, ini pembaharuan atau novelty dan originalitas penelitian. Pertama adalah prototipe balon udara untuk memantau kebakaran. Ini adalah memanfaatkan balon udara untuk monitoring, belum pernah diterapkan secara sistematis di wilayah ini, terutama di Kalimantan Tengah. Kemudian membangun Sipalaga. Sipalaga ini adalah nama yang kami buat di dalam sistem nanti untuk pemantauan gambut yang disebut dengan sistem informasi pemantauan lahan dan gambut sebagai solusi digital. Jadi Bapak Ibu, ini basisnya nanti adalah AI dan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah integrasi teknologi yang terbaik. Dalam metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di PT NRS atau Nusantara Raya Solusi di Desa Kalahien, Kabupaten Balibo Selatan. Kita lakukan selama 3 bulan, Bapak Ibu, selama musim kemarau. Kita mulai pada bulan April sampai dengan Juni 2026. Sekarang posisinya ini masih dalam perakitan oleh tim IT. Nah, ini jadwal kegiatan penelitian saya, rencana saya. Semoga tahun 2026 saya bisa lulus, Bapak Ibu, dengan doanya. Pertama adalah studi literatur, kemudian penentuan lokasi penelitian, penyusunan proposal dan sidang proposal saya lakukan di Desember 2025. Sebenarnya ini dari 2 tahun kemarin sebenarnya sudah saya lakukan untuk melakukan desain ini. Kemudian pemasangan balon udara ini saya mulai lakukan di Januari sampai bulan Juni. Kemudian penyusunan hasil saya harap dapat Agustus dan September. Kemudian jurnal, insya Allah juga bulan Agustus dan September ini sudah bisa saya publikasikan dari hasil ini. Kemudian seminar hasil dan ujian pencatat. Ini alat dan bahan dan objek penelitian. Alat utama yang digunakan pastinya adalah balon udara. Bapak Ibu, balon udara ini berdiameter kurang lebih 2,5 sampai 3 meter ukurannya. Kemudian dilengkapi kamera CCTV 15 megapiksel yang berputar 360 derajat. Kemudian ini ada solar panel 30 watt sebagai baterai. Kemudian alat pendukung seperti rotator, pelahap, dan sistem transmisi data berbasis GPRS. Kemudian bahan pendukung lainnya adalah pastinya gas helium untuk membantu balon udara. Kemudian tali nilon 12 dengan ketebalan 12 cm. Ini untuk pengamanan dan juga sinyal komunikasi berbasis Telkomsel untuk transportasi. Sedangkan objek penelitian ini adalah sebenarnya fokus pada lokasi gambut, rawa, dan lingkungan yang memiliki ketahanan rendah terhadap api untuk menguji keefektifan daripada monitoring ini. Ini adalah alat penelitian saya, Bapak Ibu. Alat ini pastinya spesifikasi dan fungsi dalam penelitian ini sudah saya jelaskan di sini. Salah satunya adalah balon udara yang tersambat, ya. Ini ukuran 2x4 meter, tapi kami mencoba yang 3 meter. Tapi kalau 3 meter itu terlalu besar, kami akan mencoba di 2x4 meter. Kemudian adalah gondola balon. Ini adalah rangkaian ringan tahan cuaca dan kami sudah rakit, Bapak Ibu. Nanti saya presentasikan di slide berikutnya. Kemudian kamera CCTV HD dengan resolusi kurang lebih 2 megapiksel. Kemudian juga wireless, panel surya, solar check control, baterai, bos konverter, kemudian juga tiang panel surya serta tali penambat balon, GPS, komputer
untuk sampel monitoringnya, kemudian perangkat lunak dengan pengelolaan citra. Di sini spesifikasinya sudah jelas, Bapak Ibu. Nah, ini bahan yang saya pakai dalam penelitian ini. Ya, gaselium, energi surya, paket data, data cuaca, data hotspot dan kebakaran, serta data penutupan lahan. Nah, ini bagian alur dalam penelitian saya. Caranya saya mulai. Kemudian ini adalah persiapan alat dan bahan. Di sini seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Kemudian saya melakukan pengolahan data berupa data sekunder, lokasi penelitian, menara pantau api dan lain-lain. Kemudian saya lakukan proses ini menjadi pengambilan data primer dengan pengujian lapangan dan variabel uji, serta saya analisis kemudian menggunakan uji. Akhirnya mendapatkan hasil dan insya Allah selesai. Nah, ini rencana desain saya untuk balon udara, Bapak Ibu. Ini adalah desain pertama yang di sini ini sebagai sensor baterai dan lain pada tabung seperti ini. Ini adalah kamera yang bergerak di dalam 100 derajat dan ini tali yang akan terhubung dengan baterai solar cell, dan ini komponen-komponen yang bisa dirakit dalam sistem balon udara ini. Jadi panjang ini nanti Bapak Ibu ini adalah kurang lebih dari 30 meter sesuai dengan menara pantau api yang memang tingginya 30 meter. Kemudian ini adalah prototipe pemasangan balon udara. Ini balon udara. Kemudian kita harus saya berharap ada posko pengamatan data monitoring yang bisa mengakses data ini secara langsung di dalam posko pengamatan. Nah, ini adalah bagian alur transmitter dan monitoring, Bapak Ibu. Saya lewatkan juga ini. Nah, ini konfigurasi stasiun penerima dan sistem monitoring untuk deteksi dini kebakaran seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini Bapak Ibu alternatif desain kedua dengan menggunakan box gondola, Bapak Ibu. Ini dilakukan perancangan. Ini saya dibantu AI untuk sementara untuk melihat bagaimana box ini dikelola. Tapi saya menggunakan kayu untuk bisa agar lebih lebih sederhana, Bapak Ibu, karena sebenarnya banyak sekali komponen ini yang bisa dipakai untuk membuat box atau mekanik dalam gondola ini. Variabel yang diamati sangat jelas. Pertama adalah tangkapan layar kamera CCTV berupa foto dan koordinat kebakaran dalam radius tertentu. Jadi saya akan mereview lagi Ibu Arista. Saya tidak memakai video karena memang untuk video ini membutuhkan akses data yang sangat besar. Kemudian adalah tangkapan kamera CCTV dengan laser untuk deteksi asap dan koordinat tempat kejadian. Kemudian yang ketiga, tampilan data dalam tangkapan komputer monitoring pada peta kawasan interval setiap 30 menit. Kemudian juga tampilan grafik suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, serta kecepatan angin dalam interval 30 menit di lokasi penelitian. Kemudian profil wilayah dalam areal tangkapan CCTV dalam radius tertentu. Yang keenam adalah lama pertahanan balon ini dan tekanan udara dalam balon menggunakan manometer atau pressure gauge yang berukur setiap sore hari dengan interval 3 hari sekali. Ini adalah mengukur tekanan ban. Kemudian yang ketujuh adalah kemampuan monitoring dalam memori kamera CCTV dan baterai atau aki. Kedelapan, data lingkungan seperti kecepatan angin, temperatur udara, arah angin, curah hujan harian, dan bulanan dalam setahun ini juga akan saya ambil. Yang terakhir adalah peta daerah rawan kebakaran dan data lainnya yang disebut.
Nah, ini penyajian dan interpretasi data bukan saya, itu adalah data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi interpretatif yang menekankan makna ilmiah dari temuan penelitian. Interpretasi hasil uji ini disebut dengan uji T yang difokuskan pada implikasi akademik dan praktis terkait kelayakan balon udara sebagai subsidi menara pantau api dalam sistem deteksi dini kebakaran hutan. Output penelitian, Bapak Ibu, saya harapkan ini pertama adalah diusulkan untuk mendapatkan hak paten sederhana, Bapak Ibu, tentang prototipe, desain dan peralatan balon udara substitusi menara pantau api. Kemudian yang kedua adalah submit pada jurnal nasional atau jurnal internasional yang bereputasi. Kalau jurnal internasional saya sudah searching, sudah kontak seperti Journal of Wildland Fire penerbit dari RO Publishing dan Forest Ecology Management penerbit Pacific. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ibu Lastri yang sudah dan secara singkat ya, jadi sekian banyak penamanya proposal selalu disampaikan kurang lebih 15 menit. Kemudian kita bisa memahaminya dan nanti memahami tentu saja akan muncul pertanyaan-pertanyaan proposal untuk sempurnanya dan kemudahan di dalam melaksanakan, karena apa yang dituliskan di dalam proposal kenyataan di lapangan bisa saja berbeda jauh dengan kondisi realnya. Ini yang harus kita lihatkan yang memang ada ya, setelah membaca atau mendengarkan yang disampaikan tadi. Baik, kita masuki ke fase pertama. Kita masuk dengan tanya jawab atau diskusi dengan mahasiswa tentunya ya, peserta seminar ini. Kami persilakan 3 orang dulu untuk yang pertama kali ini bertanya, sebutkan dengan jelas nama dan asal. Ya, silakan Bu Bulis, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama saya mengapresiasi betul apa yang sudah disampaikan ini benar-benar memukau ya, karena sangat teknologi gitu. Namun perlu diperhatikan di sini tidak disampaikan kemungkinan biaya yang dikeluarkan per balon itu berapa. Ya, dibandingkan dengan membuat menara api yang selama ini dianggap konvensional itu satu. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga adalah cuaca. Balon udara ya, namanya cuaca di Kalimantan Tengah saat ini sudah tidak bisa lagi kita membedakan antara kemarau dengan musim hujan ya. Kemudian yang ketiga, karena ini dalam bentuk teknologi, maka perlu diperhatikan juga mengenai bagaimana nanti kalau sistem perlistrikannya, kemudian ada gangguan-gangguan lainnya ya, misalnya sinyal itu yang penting sekali. Nah, kemudian juga apa lagi itu dia? Jadi lupa. Cukup dulu itu. Kira mungkin biar ada yang lain punya kesempatan pertanyaannya juga. Terima kasih Pak. Silakan 1-2 lagi. Saya akan menjawab secara komprehensif ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Santosa Yulianto. Saya dari program studi Lektor Ilmu Lingkungan angkatan 2025. Terima kasih Bu Rini, ini penelitiannya saya pikir sangat menarik ya. Tadi saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Lis juga, karena beberapa juga hal di sini menarik terkait dengan saya belum melihat di sini
belum ada penelitian pendahulunya, karena saya pikir perlu juga dicantumkan penelitian-penelitian sebelumnya sebelum mengatakan ini adalah sesuatu kebaruan atau original. Jadi ada komparasi yang perlu dipertimbangkan, karena saya pikir kalau bicara balon udara, kompetitornya adalah drone sekarang. Drone dengan harga 30-an juta, kalau ini harganya berapa? Tadi saya sepakat sebenarnya di spesifikasi yang dimunculkan itu kan angkanya bisa dikeluarkan nanti. Jadi berapa biayanya, bikin tower itu kan ada macam-macam Bu ya, ada yang kayu, ada yang logam, ada yang macam-macam seperti itu spesifikasinya, tergantung berapa angka penganggarannya. Menurut saya juga sesuatu yang menarik, karena terkait tujuan penelitian Ibu ini, saya pikir seperti di tujuan 5 itu membandingkan efektivitas penggunaan balon dengan menara pantau api ya. Saya pikir tidak efektivitas saja, tapi sebenarnya kalau bicara keekonomian berarti efisiensi ya. Jadi efisiensi dan efektivitasnya terhadap kalau memang mau diuji dengan menara pantau seperti itu. Jadi kalau singkatnya kan dipahami, kalau menara pantau dia statis, kalau balon ini kan dia mobile seperti. Jadi mobilitasnya seperti apa. Nah itu juga mungkin nanti masuk kepada hal yang perlu dipertimbangkan di dalam hipotesis, karena Ibu di sini membangun 3 hipotesis ya, efisiensi, mitigasi, peningkatan mitigasi dan pengurangan risiko. Kalau di efisiensi sebenarnya mungkin efisiensi dan efektivitas ya saya pikir. Bicara efisiensi mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan Bu, terkait tadi apakah dia durable misalkan. Durable itu kan artinya umur pakai seperti yang disampaikan Bu Liz tadi ya, bahasa sederhananya kan durabilitasnya, kemampuan umur pakainya berapa. Dengan duit seperti itu, dengan umur yang sekian mungkin perlu dipertimbangkan seperti apa. Itu saya pikir menarik Bu untuk dibahas di penelitian Ibu. Kemudian juga bicara tentang bagaimana pemeliharaannya, bagaimana operasionalisasinya, apakah butuh operator dan sebagainya, itu kan jadi cost juga Bu. Nah, seperti itu. Jadi ada, karena saya pikir butuh remote control, butuh operator seperti itu. Selain juga ada sistem pendukung yang harusnya dipikirkan juga. Sistem pendukung itu bisa berupa aplikasi, software. Karena bicara sesuatu yang remote control pasti pendukungnya adalah sistem-sistem seperti itu. Karena saya lihat arah penelitian Ibu ke arah sana. Kemudian terkait pengurangan risiko kebakaran, angka 70% itu sebenarnya angka yang sangat kalau dihitung-hitung penggunaan drone itu, satu drone itu kan biasanya kemampuan drone satu baterai itu merekam 30 hektar maksimum. Nah, kalau punya Ibu ini berapa hektar kemampuan coveragenya? Karena kameranya kan CCTV ya. CCTV itu dia visualnya satu, atau mungkin bisa dimodifikasi jadi 360 seperti itu. Jadi sekali dia bergerak 360. Karena prinsip sebuah kamera adalah sekali screen capture satu. Kalau foto udara dia capture bisa mosaic, jadi bisa bikin peta. Nah, punya Ibu ini monitoringnya seperti apa? Karena kalau mau menguji dengan hotspot, Ibu harus tahu posisi kemiringannya, sudut pandangnya untuk bicara alat ini harus dilengkapi dengan GPS. Nah itu juga perlu dipertimbangkan biayanya seperti apa, karena harus ada faktor koreksi, kalibrasi dan sebagainya yang perlu dipertimbangkan. Itu hanya catatan saja Bu, masukan saja. Jadi kalau bicara tentang seberapa pengurangan risiko itu bisa dikurangi, tergantung pada kemampuan visibilitas dan coverage dari alat ini, itu seperti apa. Apakah dia punya rute sendiri atau dia punya saya nggak tahu ini balonnya dilepas atau balonnya diikat. Oh diikat ya. Ya berapa? Ya itu saya pikir. Makanya dia pikirkan balon. Oh ya, karena kan ada flying zone Bu ya, karena tidak boleh ada batas ketinggian 150 meter dia ya. Jadi zona larangan terbangnya harus juga diperhatikan. Jadi rute-rutenya kan tidak sembarangan. Ya, kemudian berapa kabelnya, radius dari ini kan berapa aktivitasnya. Karena setiap kamera peralatan itu kan punya visibilitas yang terbatas. Saya pikir itu dulu masukan dari saya Pak. Terima kasih. Di
maka tadi cukup banyak poin-poin atau kita ini aja langsung jawab dua dulu. Jawabannya Nanti lupa. Poinnya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya izin berdiri, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Riz atas pertanyaannya. Menarik ya. Memang waktu pertama kali merakit gaya ini saya pikir lebih mahal Bu Riz. Ternyata setelah kita lakukan mencoba untuk main perakitan daripada alat untuk monitoring ini, itu yang ditampilkan oleh tim kita itu sekitar 15 juta. Tetapi ini belum dengan operasional lain, misalnya controllingnya, uang mungkin yang nunggunya dan lain di luar kos biaya itu. Kalau balon udara dengan sistem ini sekitar 15 juta, ini sudah kita prediksikan mulai sekali. Tapi itu sudah sama gasnya Bu? Sudah sama gasnya? Sama dengan gasnya Bu. Karena gas itu cuma 2,5 juta Ibu gas ini. Berapa tadi? 2,5 juta. 2 juta Seluruh ini balonnya? Enggak. Untuk gas saya mahal gas ini. Ya, itu pertama. Nah kemudian tadi itu juga diperhatikan nanti adalah memang sudah kami berpikir itu ini nanti baterainya dari mana? Jadi makanya kilo kita menara kan? menggunakan solar cell nanti Jadi ini dia sebagai miari. baterainya itu kita menggunakan listrik tapi menggunakan solar cell karena posisinya ini kan di hutan Ibu. Jakarta. Jadi kita berjalan dengan aliran listrik. Dan untuk komunikasi ini memang kendala mungkin nanti adalah sinyal dan lain-lain. Tetapi kami berharap karena ini sudah dilakukan untuk tinggi pasang permukaan air itu sudah dilakukan sebenarnya oleh PT NRS di lokasi ada 3 unit yang sudah dilakukan dan itu yang kami sistem itu yang kami aplikasikan alat ini di balon udara kemarin. Jadi saya yakinkan insya Allah bisa lah ini Bapak Ibu. Karena sudah ada tes tadi. Nah itu. Nah cuaca lagi Ibu. Memang cuaca ini akan jadi pertimbangan karena pengalaman kami di tim P2KH dulu itu adalah membantu Pak salah satu profesor dari Jepang Pak Sita Sensei. Beliau ini menggunakan balon udara sebagai pemantau kebakaran juga. Tetapi waktu itu belum real time. Jadi akses itu tidak di HP atau di laptop. Waktu itu ada seperti apa namanya alat ya yang ditaruh di balon udara itu yang diambil yang dipakai untuk mendeteksi kondisi di atas gitu. Dan di situ memang waktu itu hanya satu ikatan ini dipakai. Akhirnya karena kondisi angin yang tidak tepat itu terganggu akhirnya. Nah untuk mengatasi itu maka kami berpikir untuk membuat 3 tali ini sebagai penahan. Tapi kalau kita lihat di desainnya yang kedua Bapak Ibu ini talinya kami buat 3 sebagai penguat tadi Bapak Ibu kalau anginnya ini kencang. Jadi ini sudah kami pikirkan solusi bagaimana kalau anginnya ini kencang. Jadi ini berbagai adaptasi nanti di lapangan yang akan kami lakukan apabila terjadi angin. Itu dulu jawaban dari saya. Terima kasih. Lanjut ya. Oke, Mas Anton, terima kasih. Ini masukan yang luar biasa tadi ya dari Pak Santos. Mungkin narasinya yang ditambahkan untuk pendahuluan tadi. Insya Allah saya masukkan nanti, Bapak saya tambahkan, gitu ya. Kemudian juga hipotesisnya tadi ya. Kalau umur pakai dibahas seperti tadi, bagaimana tadi saya banyak tidak salah menangkap mungkin. Kalau umur balon ini Bapak, ini hanya bisa bertahan 3 bulan. Ini sudah berapa bulan aplikasi sudah ada dan juga sudah kami lakukan.
Jadi untuk penelitian ini, maaf tadi dari awal saya tidak menjelaskan, balon udara ini akan kami pertahankan selama 3 bulan dengan per 3 hari melihat tekanan berapa helium yang berkurang. Nah ini akan menjawab pertanyaan rumusan masalah saya tadi, apakah bertahan 3 bulan atau tidak. Nah itu. Nah kemudian kalau umur pakai, kalau peralatan ini saya yakin Bapak selama tidak bisa masih bisa pakai. Tapi hanya di balon udaranya ini mungkin kalau ada mungkin dia bocor dan lain-lain itu kendalanya gitu. Tapi ini bisa kita ganti lagi kalau memang dibutuhkan untuk kebutuhan di dalam gitu. Itu untuk umum pakai. Kemudian kalau kos tadi saya sudah jawab dari Bu Tris tadi sekitar begitu biayanya. Tapi kalau saya tangkap kurang lebih biaya itu mungkin sekitar 50 juta. Kalau itu ya itu sudah bersih 50 juta. Karena apa? Tadi kalau menara itu kan yang spek kayu aja itu 150 juta spek kayu, belum spek yang lain gitu. Kemudian resiko kebakaran, monitornya bagaimana? Ya. Jadi Pak Santos ini juga nanti karena ini data real time yang kami pakai nanti akan terkonek di HP dan di laptop gitu. Jadi walaupun ini nanti posisinya di NSS saya yang di Kalimantan Tengah akan tetap terupdate Pak per setengah jam kondisi di situ, tapi tidak berupa video, hanya tangkapan gambar aja Pak. Begitu itu yang rencananya akan kami buat dengan apabila terjadi kebakaran sudah. Ini pemrograman ini yang masih kami bingung untuk tampilan di sini Pak di HP-nya. Apakah itu berupa angka? Kalau misalnya 1 sampai 5 itu masuk kebakaran, gitu ya, atau 6 itu masuk aman, gitu yang masih kami masih mencari solusi yang bagus untuk tangkapan gambar di daerah area situ. Nah karena kameranya memang putarannya itu ada 360 derajat. Nah ini kita berharap solusi dari gambar ini juga akan kami pertanyakan di penelitian ini Bapak. Kalau ini memang lebih bagus dari menara, berarti prediksi kita benar ada. Berarti itu kan dijawab dari masalah saya tadi kepada Ridwan saya. Jadi ini akan kita pergunakan kamera CCTV dengan 15 megapiksel di rencana kita. Kemudian kalau dibandingkan lagi dengan drone ya Pak ya, kalau drone, kapapan dan lain-lain, kalau ini kan hanya kita ganti sebagai menara. Menara itu tingginya 30 meter ya Pak. Jadi dalam 3 bulan ini saya akan mencoba bulan pertama itu kami naikkan di 30 meter sesuai dengan menara. Jadi ini bisa kita bandingkan. Kemudian di bulan kedua saya akan tinggikan lagi 10 meter. Bagaimana kondisi dia mampu memitigasi areal yang terjangkau tangkapan layar tadi. Kemudian di bulan ketiga saya naikkan lagi sampai 50. Ya, ini yang akan rencana saya di lapangan nanti. Jadi di situ akan kelihatan lagi perbedaan bagaimana tangkapan dan itu yang bisa kita rekomendasikan kepada Pemda, kepada perusahaan apa sebagusnya yang kita harus lakukan pada kamera ini. Mungkin besok kemana lagi menara ya diperpanjang kalau ternyata di 50 meter itu luas lagi jangkauannya. Itu dari saya. Baik, kita nggak bisa ini ya, memuaskan masih ada mungkin 2 lagi setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya. Saya disemani karena itu ya, waktu adalah waktu. Kalau nggak ada kita masuk ke ini aja, pembahasan atau diskusi dengan penguji. Yang pertama, saya silakan Dr. Koni Teguh Eskom MC PSD sebagai penguji luar Komisi 1 untuk memberikan
tanggapan, pertanyaan, saran dan apa saja yang terkait dengan kita agar terima kasih kesempatan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan evaluasi dan memberikan saran atau sesi komentar dari kami, dari saya tentang deteksi dini kebakaran hutan menggunakan balon sebagai substitusi mengarah tambah api. Oke, waktunya berapa? 5 menit, 10 menit, 20 menit, 10 menit. Oke, pertama Ibu ini komentar saya di latar belakang itu kurang gentle. Pertama kurang gentle adalah tidak membandingkan mengidentifikasi vegetasi itu dengan pendeteksian. itu lebih Nah di lintas palang raya itu sudah banyak yang mengajukan paper-paper visible ya. pendeteksi. Nah mungkin dimasukkan lagi ke Kalau termal hamalin din tahu terawang. Terus yang kedua, mencek sensor. karena Untuk hendak bermain tangguh kita. ya, Suhu isu. asalkan suara Bapak Nanti saya bisa lupa. Oke, yang kedua terkait dengan latar belakang. Jadi menara yang diteliti ini sebenarnya itu abu-abu ini. Artinya gini, karena dari remote sensing dan hidrologi itu sudah bisa menjawab di tengahnya. Kalau hidrologi itu kita sudah bisa mendeteksi misalnya turun 1 meter itu bisa ada potensi api di atasnya, kena kering di atasnya, ya kan? Dari remote sensing kita bisa melihat 18 hari atau menggunakan yang ada yang harian itu bisa melihat salon titiknya. Nah, jadi Ibu Rini bisa menjembatani antara yang di aerial di atas sana dengan yang di bawah, karena di statusnya ini bukan kebakaran yang sifatnya di bawah lalu atau yang di surface ini permukaan, tapi kita mencari tahu berapa waktu reaksi cepat kalau kita bisa melihat ada api. Nah kalau dari sisi kan ada jeda, dari drone kita ada jeda juga, dari sensor ada jeda. Nah kalau dari menara kan ada human, ada manusia yang bekerja. Nah itu yang harus dipastikan dalam problemnya. Oke. Nah ini tadi Bu ini kalau bisa daftar pustakannya dicek lagi, karena saya cek itu tidak ada apa yang tidak ada. Contohnya Della Ponte et al. 2024. Karena ini Bu ini daftar pustaka itu adalah fondasi untuk membangun mereka dan supaya bisa menjalankan metodologi itu. Oke, terus di bagian ini rumusan masalah ini. Kalau bisa lebih fokus, karena ibu bukan mengerjakan dari Tumbang Linti sana sampai ke Risau gitu. Cukup fokuskan satu, ibu ingin apa dengan teknologi ini. Nah, misalnya rumusan masalah bagaimana balon udara bisa tetap bertahan di udara selama 3 bulan. Nah
kalau orang yang simple aja ya kasih aja selang sampai ke atas ya di bawah bisa bertahan bertahun-tahun. Itu bukan masalah bisa lebih fokus apa yang ibu ingin cari sehingga novelty-nya kelihatan. Ciri khas itu bisa membedakan guru ini dari saya nih. Pimpinan saya yang bilang juga ya supaya bisa. Oh ini loh ada tambahan yang bekerja sama dengan Mas Ega atau kawan-kawan yang lain belum dilakukan gitu loh. Nah, lalu mungkin rumusnya masalah dicek lagi boleh kita diskusi apa yang bisa jadi gate yang belum pernah dilakukan. Itu kemarin saya sudah terbang karena ibu telepon saya dapat demi ibu. Ya, oke. Nah itu masalah. Terus ibu, karena ini kan konstruksinya itu adalah menggantikan yang sifatnya menetap, kemudian ibu menggantikan itu menggunakan teknologi. Kerugian Jadi lahan produktif. saran saya mohon diperhatikan pertama alat bahan dan objek penelitian. Kamera 2 MP itu hanya 100 meter. Jadi kalau 100 meter ada halaman, misalnya ada asap, ada ketinggian pohon, atau misalnya cahayanya dari sudut pemasangannya misalnya dari timur, lebih lagi ya itu sudah terpengaruh. Nah mungkin dicek lagi kamera apa yang paling bagus, karena ini alat untuk input data pertama kali ya. Terus ingat balon udaranya itu ada lift and daya angkat dulu. Yang segini aja sensor kita dulu lumayan susah kayaknya. Nah itu harus dihitung juga tuh. Ahli penerbangan ya, mekanikal ahli penerbangan yang daya angkat dengan kalau menaruh baterai dan sebagainya itu kan ada ukuran. Diodsnya itu daya angkat lah, daya dorong. Kalau daya dorong kalau bisa sih bukan CCTV modal kamera yang itu diperhatikan juga nanti malah nggak naik gitu ya, kasihan ibunya harusnya 3 bulan malah nggak naik gitu. Oke, terakhir Bu, ini terakhir ini pembelajaran mungkin Bapak Ibu sekalian dalam menulis sebuah atau gambar itu harus disertakan gambar dari siapa sumbernya, karena ini terkait dengan karena Ibu ini cara motor kalau sendiri tidak masalah, itu harus disertakan gambar sendiri sumbernya siapa. Karena kalau nanti ada yang menggugat sudah disudah ini dokternya ada yang menggugat ini gambar saya kan jadi masalah gitu harus disiapkan dulu itu gimana baru konversi itu lainnya ya mengindeks ini saran saya artinya mana yang foto punya ibu dan mana yang foto yang desain itu hasil supaya kita lihat sama-sama adalah sama kalau aku saya tunggu di rumahku.
perhatiannya Begitu. lewat ketua komisi 2. Itu dia mau. Jadi berarti selesai konversi Saya sangat terlalu terganggu. Saya mau tawarkan Pak mau dijawab Kategori nanti sekaligus tiga. tingkat bahaya. Kalau mau start dulu, anggap ketentuan anu di dunia. Terima kasih Pak Rodi Kalau saya lakukan, saya yang lakukan. sangat baik sekali buat saya karena memang beliau ini ahlinya, makanya saya dari awal itu bilang beliau menguji Saroni ini menguji saya dari beliau karena ini masukan yang sangat Pertama berarti itu Pak. Terkait saya yang lain pasti akan memperkuat terutama perbuatan belakang ini memang menata dan nilai memang berungkit begitu di ada belakang saya usahakan lagi nanti Ilmu haram yang itu baik. masukan dari Pak Kita Roni untuk memperkuat lagi di latar belakang saya. 10% dari kursi. Kemudian memang Bisa. sampai juga kurang lengkap Pak, nanti saya akan tambahkan juga. Alhamdulillah, Siap. itu RTM. Nah, kemudian ada beberapa aplikasi penelitian software yang sudah yang dilakukan di memang UPN ikan ini juga. Saya sudah sebenarnya sudah baca Pak, Beras sudah kalkulator, seru. Tetapi yang untuk balon udara itu belum pernah coba. Nah ini makanya kalau remote sensing memang banyak sudah Pak dilakukan ya. Tapi kalau untuk balon udara sendiri dengan desain real time ini memang belum pernah dilakukan. Bahkan untuk parameternya sendiri saya sudah coba cari di Google Scholar, di lain-lain mencari tahu itu Pak. Nah, ini Begitu sih, pokoknya aku dan kemudian puji kemampuan rumusan masalah juga Pak, tapi karena menentang. apakah itu cukup fokus untuk satu dilakukan? Sebenarnya saya idealnya sih banyak yang mau dilakukan. Saya setuju dan kalau ini mungkin saya fokus dengan satu dulu sehingga konsentrasi saya juga cukup ke satu itu. Tapi saya nanti juga mau arahan dari menghitung luasan tabulasi area itu dia kemudian biasa kan klik kanan kalkulasi geometri begitu dia tabulat area untuk kamera terutama hitung ya, pixel lah tidak saya dihitung luas area kemarin ini sudah area dua berubah dalam megapixel ini pixel iya iya itu saya tidak tahu apakah masalahnya cuma hendak 2 bulan atau ada yang lain. selesai Takut kalau ada yang lebih bagus lagi kita akan coba lagi karena ini masih dalam itu 2 Juli di Jakarta pemerintah dia cepat-cepat harus jadi kita coba lagi kalau ada yang lebih baik dari 2 megapixel. Kamera. Aduh bapak ada. Taruh aja di balon. Iya, kita baru. Gitu ya. Bapak. Kemudian juga mekanik Agak kurang sedikit sebentar. Ibunya ngomong nggak ada yang dengar nanti. mekanikal daya angkatnya juga untuk kamera yang kecil itu Pak, saya kemarin konsultasi dengan ada namanya Pak Ota Sensei gitu ya yang di ruangan saya tanya possible nggak kita gunakan kamera dia bilang begini Bu Rini mesti mencoba dulu, try this dulu gitu kan. Kalau itu bisa kita angkut, kita akan tetap menggunakan ini Bapak. Tetapi kalau balonnya tidak bisa kita ini, nah itu mungkin salah satu pertimbangan dari Pak Roni tadi masuk akal saya. Tapi sayangnya kamera kecil itu nggak bisa putar Pak. Kalau saya lihat 360 derajat gitu, nah, itu lagi yang jadi kelemahannya nanti Pak. Tapi kalau dilihat tidak terangkat, kamera ya, kita arah depan nih ke depan nah, sumber dari siapa untuk gambar desain tadi Pak? Ini mohon maaf Pak, kalau untuk gambar-gambar seperti ini kita sendiri Pak yang membuatnya, gambarnya, kemudian juga ini foto juga kita sendiri. Nah yang ini memang kami ambil dari publikasi karena saya memang tidak menguasai sebenarnya Pak ini ya, tapi karena saya juga dibantu oleh IT yang profesional di bidangnya, jadi saya hanya nanti melihat dari hal secara umum. Itu jawaban dari saya Pak. Ya, karena ini kan teknikal sekali
urusan penerbangan. Jadi saya lebih mengingatkan hati-hati karena balon udara. Ya, makanya saya nggak berani Pak kalau di atas 8.000 feet kan saya harus koordinasi dengan itu badan udara. Jadi saya hanya berani di bawah itu yang tidak menggunakan lintas, terutama untuk membandingkan dengan menara. Baik, terima kasih Pak Wali Tugas Komisi TSD atas pertanyaan masukan dan saran. Kita lanjutkan dengan Ibu Dr. Teresia SPST Sudah. Ada banyak perubahan mungkin untuk penyempurnaan yang ini ya, mungkin kembali ke dulu. Sistem ini kan bukan kata baku ya dalam tahun Indonesia. Mungkin untuk penelitian jadi sistem bukan sistem. Kemudian senada dengan Pak Wali kan ada latar belakang ini itu sebenarnya di depan ini sudah muncul, hanya saja di tengah melebarkan diri. Nah, ya kan di halaman di halaman 4 itu kan sudah dikerucutkan waktu ini kami kunci. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap strategi mitigasi kebakaran hutan di Indonesia. Tetapi setelahnya ini isu mulai berubah. Nah, jadi melebar lagi. Aku sampai nggak tahu. Itu tadi mungkin bisa dibutuhkan kembali ini ya, memperkuat bisa masuk ke lalu meso lalu baru menara api dikaitkan dengan seperti yang disampaikan bahwa bagi ini terkait ini sudah dilakukan ya penelitian itu, kemudian baru muncul balon udara. Katakan memang tadi yang disampaikan oleh Bu Lili bahwa game yang kalau ada bahwa balon udara ini tidak pernah atau belum ada yang menunjukkan hanya saja sayangnya di bab 2 ini kan seharusnya tinjauan pustaka itu kan referensi ya, tapi saya tidak menemukan satupun sumber citasi yang digunakan oleh ibu ini. Nanti mungkin bisa diingat kembali ya Bu ini ya, dicek kembali sumber citasinya ini dari mana. Tapi melembur nih sampai jam 3 kemarin. Nah itu ya Bu ya. Kemudian juga di tinjauan pustaka terkait balon udara ini kan itu hanya menyampaikan aktivitas yang dilakukan oleh Skyjuban ya, seharusnya itu kan referensi yang bisa memperkuat terkait dengan balon udara ini. Harusnya kan dari artikel atau penelitian yang sudah ada. Ini kan itu hanya menceritakan aktivitas dari tim Skyjuban Indonesia. Ya, nanti bisa tolong dirikan kembali. Kemudian rumusan masalah sama seperti Pak Wali, tiba-tiba muncul di poin 1 itu terkait dengan durasi pertahanan balon udara, padahal itu kan tidak ada disinggung sebelumnya. Jadi tiba-tiba lepas, kan nggak ada benangnya, hanya muncul durasi waktu. Tapi tadi ada disampaikan begini pada saat mungkin belum masuk saja rumah. Itu ya bisa ditambahkan. Nah, kemudian tujuan penelitian, misalnya tujuan penelitian nomor 1 ini kemarin ada saya tanyakan juga itu ya beberapa diskusi. Ibu ini mau mendesain balon udara, mulai dari jenis, bentuk, bahan atau apa, atau hanya memanfaatkan balon udara yang sudah ada. Memanfaatkan aja. Ya, berarti mungkin redaksionalnya harus dirubah, bukan membuat desain balon udara, tapi membuat ini ya desain sistem itu tadi ya. Optimalisasi pemanfaatan. Kalau membuat desain balon udara ini kan akhirnya kalau persepsi saya ya itu berarti belum ini mulai dari awal
bisa membuat dari balon kendaraan ini yang paling bagus ini bahannya karet dan seperti apa. Kemudian justifikasi juga Bu ini kemarin itu ada, cuma sekarang sepertinya hilang ya, terkait dengan lokus penelitian. Kenapa PT Nusantara apakah dia bisa mewakili kawasan gambut sebagai tidak bisa mewakili ada setiap bisa ini harus diperjelas ini ya. Kemudian ini sebagian ada yang hanya judulnya saja seperti gambar 313 ini, cuma gambarnya nggak muncul, hanya muncul sebagai nanti kalau dicek kembali ini ya. Teori babon yang digunakan oleh ini sebenarnya teori babon atau teori utama yang ingin digunakan oleh diri terkait dengan penelitian. Izin langsung aja. Jadi saya itu hanya nanti pertama adalah karena ini saya bisa klaim baru pertama kali dilakukan di Kalimantan Tengah gitu ya. Jadi efektivitas balon ini bisa nggak mengganti sebagai menara? Itu rilis pertama yang saya perkuatkan di sistem ini, Ibu. Ya. Jadi kemudian yang kedua, untuk mengetahuinya bagaimana? Untuk mengetahuinya saya harus melihat kemampuan balon ini pertama, ya, karena 3 bulan rencananya saya lakukan di atas terus menerus Ibu, tidak saya turunkan gitu. Tetapi dalam hal itu saya akan melakukan berbagai di sini saya akan rakit Ibu sensor-sensor ya untuk mendeteksi situasi yang ada di sini, dan ini yang saya akan ukur Ibu. Salah satu adalah suhu, angin, kemudian kemampuan lingkungannya bagaimana. Nah, terkait juga tadi pertanyaan Pak Roni, kalau ini 2 megapiksel memang pernah kita lakukan di lapangan apakah dia bisa jelas nggak melihat, misalnya kalau dia tertutup tadi dan lain-lain. Nah, itu memang kemampuan kamera ini yang akan kita uji gitu dengan ketinggian tadi 30 meter, kemudian 40 meter dan juga sampai 50 meter. Gitu. Jadi kalau ditanya saya tanya juga Pak Nyoman, begitu Pak Prof, kira-kira kalau saya pakai uji apa? Makanya ada uji nanti terakhir Bu, untuk mengetahui efektif nggak ini saya gunakan, efisien nggak saya gunakan sebagai pembantu penanganan. Berarti teori babon yang digunakan itu adalah terkait efektivitas penggunaan balon udara. Hanya saja teori itu yang belum muncul, yang belumnya di sini ya. Ini kan belum kelihatannya. Siap. Mungkin itu saja saya Pak Uras. Terima kasih Pak. Sudah langsung dijawab semua tadi ya? Sudah tadi Pak. Oh, Dr. Tarik Asosiasi STMT kami. Dan selanjutnya Alfredina SMT PSD, silakan. Terima kasih Pak Sejak. Bu Rini, saya sependapat dengan bahwa logik berpikir dari tulisan Ibu ini harus diperbaiki. Akan kalau pada umumnya tulisan-tulisan ilmiah itu bicara yang umum, kemudian going spesifik, jadi kira-kira terbaru. Jadi itu akan membuat berpikirnya orang mudah. Dan itu tidak kerancuan logic flow yang enggak ngalir ini tidak hanya terjadi di pendahuluan, tapi juga di tingkat pustaka. Tingkat pustaka ngomongin balon udara dulu, baru kemudian kebakaran. Itu orang akan bertanya, harusnya
kebakaran dulu, karakteristiknya seperti apa, sistem early warningnya seperti apa, kemudian mengerucut ke perbandingan antara balon udara dan menara. Sama aja kan kalau kita ngerumpi orang itu pantas banget dihajar tanpa tahu namanya siapa, dia ngapain gitu, langsung kan kalau kita ngerumpi kan juga nggak enak tahu-tahu langsung. Jadi logic flow-nya seperti itu, bicara yang umum dulu sehingga ketika orang membaca tentang balon udara dia udah punya background information tentang kebakaran itu apa. Jadi saya menyarankan di tinjauan pustakanya itu direstruktur, di pendahuluan seperti kata, supaya juga direstruktur supaya lebih enak membaca, logic flow-nya bagus. Kemudian kalau Pak Roni tadi banyak IT-nya, teknologinya, saya akan banyak membahas tentang desain risetnya. Oke, kita mulai dari hipotesisnya ya. Ada 3 hipotesis yang menurut saya itu luas sekali. Beberapa hipotesis. Efektivitas ya, menilai efektivitas. Kemudian efisiensi dan efektivitas mencegah kebakaran ya. Kalau menilai efektivitas mencegah kebakaran harus sampai benar-benar terjadi ketika ada kebakaran, dia efektif nggak memberikan informasi yang cepat dan ini dan dibandingkan dengan menara. Dan ini juga yang saya bingung. Kalau di UJT disebutkan di metodologi bahwa hasil dari balon udara juga akan dibandingkan dengan hasil dari menara. Itu berarti semua perlakuan yang dilakukan di balon udara juga dilakukan di menara untuk kemudian hasilnya diuji-T-kan mana yang lebih bagus. Nah, begitu kan? Kalau di desain yang riset yang saya baca, tapi saya belum membaca secara detail di apa yang dilakukan di menara, menaranya di mana, apa di kalkulasi yang sama atau bagaimana? Uji T-nya tuh kalau di proposal ini bukan hanya pada ketinggian yang berbeda, kameranya, sistemnya, efektivitasnya, tapi belum dijelaskan di perlakuan di menara itu belum dijelaskan secara detail. Level S3 benar nggak sih? Kita di kalau di Monas 6 minggu. Maksudnya waktu saya sekolah begitu, siapa tahu kan kita punya kebijakan lain. Tapi menurut saya seperti itu. Jadi dengan mengikuti saran khusus itu, membaca banyak teori, terus tahu kelemahannya teori itu akan bisa dengan mudah ibu ini akan riset ini itu berkontribusi atau at least memperkaya teori ini. Misalnya, tapi nanti didiskusikan dengan promotornya. Misalnya bahwa efektivitas pemantau kebakaran itu dipengaruhi oleh faktor A, B, C, D. Ternyata ibu ini di riset ibu ini menemukan ada faktor lain. Walaupun itu cuma satu faktor tambahannya, itu kalau di Kalimantan, konteksnya Kalimantan Tengah, ternyata faktor ini nih, faktor manusia misalnya itu harus dijaga, siapa tahu di busur di apa gitu, bercanda maksudnya bercanda, tapi dasar pemikirannya seperti itu. akan mampu berkontribusi memperkaya teori yang sudah ada. Syaratnya untuk bisa memperkaya harus tahu dulu teori-teori di early warning system maupun di balon udara atau sistem pencegahan kebakaran, seperti itu. Jadi ada risetnya diperjelas lagi apakah semua parameter, kalau mau fair membandingkan efektivitas ya semua parameter atau kalau nggak mau susah yang detail di balon udara, yang data ini data sekunder
bisa aja, nggak mesti cuma di rewarding aja, di rewarding kata-katain ulang di desainnya gitu kalau nggak mau repot. Nah, jadi detail data informasi ini yang diambil pembandingan dengan efektivitas menara ya dirasakan. Dan memang referensinya kurang banget itu masa riset data yang awal itu tahunnya tua banget. Ya, kebakaran hutan itu tahun 2016, sekarang udah tahun berapa? Cari data yang terbaru, dan referensi jangan cuma satu-satu. Itu dari saya nanti bagian metodologinya di desain. Yang didirikan desain ulang. Data penimbangan ini. Itu yang Ini berapa ketinggian ibu? Sorry. 30 meter Pak. Kalau menara kan 30 meter. Jadi kita bandingkan dulu dengan 30 meter. Naik lagi 40. Ketinggian pohon ada diukur nggak dengan pohon rata-rata di lokasi itu? Kalau sawit kan di bawah itu. Ya, ini Pak lokasinya. Saya Bu Dokter Ferdina Mama. mau dijawab. Iya. Silakan. Izin menjawab Ibu Bu Aben. Terima kasih, ini masukan juga yang luar biasa untuk perbaikan proposal saya, terutama yang untuk memperkuat logic flow-nya gitu ya. Ini memang harus saya restruktur lagi gitu ya, biar memang lebih enak gitu ya. Sebenarnya kalau saya ditanya, saya bosan mau dibaca itu terus ya, tapi memang karena sudut saya seperti itu, ini masukan baru buat saya sehingga ini lebih bagus lagi. Terima kasih sekali Bu Aben untuk masukannya, terutama untuk desain riset saya. Saya memang di posisi saya itu memang efektivitas Bu Aben, karena kalau maaf saya jelaskan ini tadi saya jelaskan dulu lokasi rencana saya Bu Aben. Ini pembangunan menara ini lengkap sekali sebenarnya 29 Oktober 2025 ya, ini titik koordinat ya. Jadi kalau tadi Pak nanya kondisi pohonnya ini seperti ini, tapi ini belum terlihat lagi Pak di radius di belakangnya ini memang agak lebih besar gitu Pak. Nah ini menara yang sudah dibangun, yang sudah selesai dengan spek daripada besi, baja kakak baja ringan kalau nggak salah ya, apa saya lupa lah ini ya Bu ya speknya ini sudah ini yang nanti lokasi penelitian saya. Jadi ini yang saya di samping, entah posisinya nanti kami belum selesai diskusi dengan tim, apakah nanti di sekitar beberapa meter dari sini, dan itu kita bandingkan dengan ini Bu, menara ini ya. Jadi kelihatan nanti bagaimana jangkauan, karena ini kan hanya manusia nih yang naik, bukan teknologi kan. Nah ini jangkauannya bagaimana, tadi Pak Roni bilang kan human kan yang di sini kan. Jadi ini nanti yang kita bandingkan dengan teknologi. Atau cari dia pasangkan kamera di sini dipasang. Saya pikir itu kemarin. Ini kalau kita pasang kamera di sini sama nggak dia sama balon udara itu kan? Nah itu juga pertanyaan saya nanti di lapangan, nanti saya jawab setelah penelitian. Kalau sekarang kan tidak bersilakan nih saya ngobrol. Karena bahwa perlakuan aspek balon itu harus sama dengan kayak makanya 30 meter dia mengembang karena harus penyamakan ini kalau nggak terlalu efektivitasnya saya nggak bisa bilang balon udara lebih efektif kalau menara itu beda kegiatan dan lain-lain. Ini yang saya akan ukur. Kemudian efektivitas early warning system ya. Saya nanti akan memantau ini Ibu ya, karena ini menggunakan real time, itu data itu sudah kita install di laptop ataupun di HP. Jadi data itu akan muncul per setengah jam. Jadi kalau walaupun saya posisi tidak di booktop,
di sini saya bisa tetap update posisi itu dan merekam di memori kamera. Nah, itu yang saya pakai. Setengah jam. Setengah jam. Akan berapa ibu yang golden hour itu 10 menit pertama? cuaca, Atau saya sudah banyak suhu, Mungkin jangan dijawab. Ya. Nanti saya akan Itu yang maksudnya waktu respon. tingkat kemudahan terbakaran. Saya akan Jadi waktu dia lihat, dia merespon reaksinya berapa menit. Iya, iya. 10 menit itu program. Iya, karena di Florida 10 menit, golden hour. Orang aman kan itu ada di sana bagaimana Efektivitas reaksinya. Oke, terima kasih. Jadi, tapi kalau di sistem itu Pak, hanya bisa kemarin juga ditanyakan bagaimana real time ini akan ditampilkan. Waktu saya waktu itu Bu Anissa juga bertanya sama saya. Saya bilang dulu ada video dan foto. Ternyata karena kamera kemampuan kamera itu hanya bisa difoto. Jadi makanya hanya difoto dan setengah jam karena memori itu memori yang besar. Kita tidak 10 menit. Yang kena oksigennya atau oksidasi itu ada harus kita tutup rapat aja jadi melakukan karena belum tiga kedua ya tetapnya dari yang itu kan nama itu mahasiswa dibully dari bulan kan bulan dari bulan tapi dari minggu jadi dan nyari kawannya Bukan karena ada diprotes setengah jam lalu dipindah ke 10 menit. Nah gitu. Maksud kami itu waktu itu kan ada 24 jam. Siang dan malam. Api itu kan dinamis. Artinya probability-nya bisa siang, pagi, malam, sore, kapan tengah malam pun bisa jadi gitu api. Atau seseorang lagi buang faktor ada faktor kesengajaan atau lain kejahatan. Nah, maksud kami itu berapa waktu data yang diambil terkait dengan teknologinya. Jadi itu loh, biar cocok aja sih sebenarnya supaya nggak kesana sini loh. Siap. Biar fokus aja. Oke. Kasih atas Nah, masukannya. ya itu salah bunyi juga undang kami. aku bukan ahli IT. aman pokoknya aman Cukup ya. Iya, fokus ke teknologinya. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu Budi. Saya kira ini hal yang sama kawan orasi itu artinya apa yang disampaikan itu ya memang untuk mempermudah tuh pertanyaan kalau orang panjang macet kalau di lapangan itu tidak diantisipasi betul kelangsungan apa itu hidup prosedur sementara dengan ini kan beda. Tadi sudah kan prosedur yang beda itu mau dilihat di mana yang lebih baik. Saya kira secara umum begitu. Baik, nanti masih ada kesempatan untuk diskusi setelah kami bertiga ini memberikan tanggapan. Yang pertama, Ibu, tadi saya sebut sebagai Bapak. Saya baca sekarang. Ibu Aris. Di komisi berproposal Iya, dari beberapa yang disampaikan juga sudah sempat kita bahas pada saat sejak kemarin beberapa waktu dari sebenarnya beberapa belum sempat. Mungkin saya hanya mengatakan kembali saya ada yang cukup menarik yang disampaikan oleh Pak ini tentang kebakarannya. Jadi karakteristiknya di Kalimantan ini kan kebakarannya di bawah ya, surprise ya, surprise. Nah itu yang mungkin nanti harus kita kayaknya kelewat kemarin pada saat menginformasi bahwa kan kalau polusi udara dia lihatnya di atas. Terus bagaimana dengan surface fire-nya dan juga yang ada di bawah? Apakah dia bisa tercover di sini? Itu nanti mungkin kita akan bahas lagi ya, kalau nanti menjadi berdasarkan masalahnya bahwa teknologi
hasil oportunitas. koreksi kembali koreksi kita pertajam untuk bisa menjawab tujuan dan juga dan mungkin sekali lagi Bu, ini kan S3-nya di ilmu lingkungan yang dari menjadi concern dari Bapak Ibu bahwa ini mau bangun teknologi dari pariwisata teknologi, bangun teknologi kan di S3-nya itu di matematika. Tapi kalau kita mengimplementasikan bagaimana redaksinya mulai dari rumusan makalah sampai buat ini mengimplementasikan solusi untuk bisa mengurangi dampak dari itu dan membandingkannya dengan teknologi-teknologi yang sudah ada. Jadi nanti titik beratnya bukan di bangun udaranya, bagaimana bangun udara ini digunakan. Mungkin itu redaksi itu yang belum terlihat proposalnya saat ini, karena konsumnya adalah gimana kalau ini bisa ada dulu. Itu sih kalau dari saya tadi merangkum apa yang disampaikan oleh Baik, terima kasih Bu Marisa. Kita lanjutkan dengan apa dengan di YouTube. Terima kasih Prof. Buras, Nggak Barista, ada kerja. Dr. Roni, Dr. Susi, dan Dr. Apen, dan juga di sini ada beberapa dokter-dokter yang lain dan kandidat dokter yang akan segera mencapai gelar dokter daripada polisi. Terima kasih atas masukannya dari Ibu Bapak semuanya. Memang di dalam kualifikasi sebelum sidang ini juga sudah kita berikan catatan-catatan terutama terkait dengan referensi, hipotesis ya. Ada pertanyaan bagaimana mengetes hipotesis. Hipotesis itu kan ada diajukan 3 hipotesis. Anggaplah 3 hipotesis itu ada hipotesis 1 itu kan ada H0 dan H1. Bagaimana rupanya H0 misalnya efektif, H1-nya tidak efektif. Yang menggunakan balon udara apakah tetap menara api yang efektif. Nah itu bagaimana ngetesnya dengan DJT tadi, saya juga agak bingung misalnya di dalam metode penelitian yang Bu ini yang tolong dicatat tadi juga dari Bu Apen. Yang kedua, saya itu yang pasca karena di dalam kualifikasi kemarin kita ada melihat ini kok tidak ada lagi, tidak disebutkan lagi, tidak bilang lagi gitu ya. Kemarin ada disebutkan ya YOLO once, sehingga baik YOLO yang dari menara maupun YOLO dari balon udara itu bisa dibandingkan yang mana yang efektif, sehingga karena YOLO itu kan dia nanti mendeteksi api maupun asap ya, walaupun deteksi api dan asap seperti kata Pak Roni tadi ada menggunakan citra satelit yang satu kali sekali ya, atau pakai NOAA maupun pakai citra satelit yang lain yang memang resolusinya sangat rendah ya, 1,1 kilometer dalam 1 pixel. Kalau yang menggunakan pixelnya lebih kuat ya, lebih detail 30 meter atau 15 meter per pixel itu lebih lama kembalinya ke situ ya, 45 atau 30 hari sekali. Jadi yang mana yang lebih efektif kalau itu yang kedua ya, terkait dengan pasca setelah didapat citra tadi kan bukan video ya, gambar ya. Oke, setelah dapat citra gambar, saya tidak lihat prototipe yang misalnya bagaimana mendeteksinya. Apakah menggunakan software apa, menggunakan program apa, yang itu nanti sangat berguna untuk menilai keefektifan, karena ini kan program dokter ilmu lingkungan, bukan dokter ilmu komunikasi, informasi, sistem ya. Jadi kita harus tetap fokus pada itu, karena kemarin kita uji yang judulnya ya, yang hukum, bukan dokter ilmu hukum, tetapi hukum lingkungan ya, lingkungan tapi mengarah ke hukum. Nah itu ya ini. Nah itu yang ketiga ya.
terkait dengan ketinggian, memang kalau dari segi efektivitas menara itu 30 meter tidak bisa dinaikin lagi ke 30, 40, 50, tetapi kalau menara api, kalau secara logika pasti itu balon udara lebih efektif ya, kalau dari sisi ketinggian. Tetapi dari sisi yang lain mungkin kan kita lihat dari aspek ketinggian, tetapi dari aspek ketahanan ya durable ya, menara api lebih. Jadi Bu ini kita tidak bisa memaksakan, tidak usah bahwa hasil penelitian ini memaksakan bahwa hasil dari balon udara itu lebih efektif dari berbagai sisi. Kalau hasilnya tidak efektif atau dari sini kurang, kita sebut aja kurang. Tidak apa-apa. Jadi kita jujur saja hasil penelitian ini bahwa dari sisi ini dia memang efektif, tapi dari sisi ini dia kurang, gitu ya. Ya, sehingga rekomendasi untuk pemerintah, untuk swasta, karena menara api itu kan bukan hanya untuk pemerintah saja, tetapi untuk swasta yang perusahaan restorasi ekosistem, perusahaan HTI, perusahaan yang lain, perkebunan, itu juga sangat memerlukan ini karena dari sisi ketahanan, ya, resistensi dan sebagainya, menara lebih mantap. Hal-hal lain saya pikir saya sepakat tadi dari Bu Susi bahwa ini memang perlu di oper-abrik ya, apa ya, di restrukturisasi, di reformasi, bukan reformasi ya, di restrukturisasi saja karena saya kebetulan ngajar di S2, S3 yang sampai ke teori itu ya, dari pertama kita lihat fenomena, dari fenomena itu muncul pertanyaan, dari pertanyaan itu muncul hipotesis, kan dari hipotesis muncul analisis, muncul apa akhirnya teori di atas ya, teori menjawab teori ini, namanya teori kan awal segala sesuatu kan dari pengamatan. Misalnya mengapa katak itu berbunyi pada waktu hujan? Nah, itu muncul pertanyaan. Artinya pengamatannya mengapa? Yang artinya dua hipotesis. Apakah itu menandakan dia mau kawin? Yang kedua, apakah dia itu menandakan itu daerah kekuasaanku? Atau yang ketiga, hujan turun dia kumpul itu dia bergembira karena hujan. Nah, itu dia. Jadi itu yang perlu dijawab sehingga nanti ujungnya teori bahwa katak itu bernyanyi pada waktu hujan itu menjawab teori ini gitu. Rupanya untuk kawin rupanya misalnya seperti itu. Itu dari saya, mungkin tidak, silakan ditanggapi. Filosofinya banyak sih. Terutama Yono tadi ya. Iya. Yono saya lupa Pak. Padahal sudah masuk dua kali Pak yang sudah kualifikasi dan ini apa namanya sidang komisi sudah saya izin dulu. Mohon maaf Pak, nanti mungkin saya lebih ini masukkan lagi untuk data lebih detailnya untuk Yono juga. Arsitekturnya sudah saya dapat sebenarnya Pak dari berbagai macam sumber gitu ya. Tapi karena versinya tadi banyak, saya tanya lagi nih kepada tim teknisi pakai Yono versi apa belum bisa dijawab sama mereka Pak. Nah itu saya akhirnya tidak mengeluarkan Yono sementara sebelum sidang nanti mungkin sidang hasil saya akan keluarkan lagi Yono itu. Karena Yono itu program ya, baru kita tahu nih. Yono atau bukan versinya banyak ya, jadi bukan hal yang baru, tetapi bagaimana kita menggunakan itu. Itu hanya tool saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Seda. Dari ketua komisi pembimbing saya dilibatkan itu setelah kualifikasi, itu yang akan menjadikan saya mestinya bahwa hemat saya itu dari awal perancangan itu sudah dosen pembimbing utama itu dari pertama sudah mengetahui bahkan memberikan masukan, memberikan landasan teoritisnya. Tapi waktu saya pertama kali ketemu pembimbing saya, ketua profesor saya dia katakan begini, Pak Uras gitu ya, this is not your thesis. Paham ya maksudnya? This is not, this is not my thesis. Pembimbing ngomong gitu. Artinya apa? Karena level S3 itu pembimbing itu adalah sebagai
memberikan masukan. Eksekusinya itu ada di mahasiswa karena udah S3 itu apa ya, dia punya wawasan, punya kemampuan itu udah dianggap mumpuni. Gak mungkin dia harus satu persatu memberikan masukan itu revisi dan paling Bu ini jawabannya gimana, nah, gitu kan. Terus Bu itu berpikir, nah ini harus saya cari nih, gimana caranya, teorinya gimana, aplikasinya gimana, kemudian apa hubungannya dengan penelitian itu, ranahnya apa, bukan ranah pembimbing gitu ya. Jadi itu tadi relevan sekali untuk pembimbing. Saya bilang this is not mine, this is not my thesis, this is yours. Udah, kalau gitu dia lepas kerja. Nah itu pertama. Kemudian terkait apa yang sudah disampaikan, saya kira saya kalau secara teknis memang menguasai dan memahami apa namanya jalan pikiran itu paham gitu. Misalnya tadi menara dan tower itu jelas beda kan, udah pasti beda. Berarti nanti ada dugaan potensinya pasti ada perbedaan, tapi perbedaannya gimana mengukurnya kan pertanyaan itu. Kalau menara pasti dia punya SOP sendiri, naik tangga berapa meter, kemudian harus pakai apa pengaman dan sebagainya. Kalau balon kan lain lagi SOP-nya. Nah dua hal yang berbeda ini mau diapakan untuk mendapatkan data dari sesuatu objek yang sama. Responnya beda kan? Kalau lebih bagus apa menara ya, udah menara aja ngapain? Mulai balon harus megang balon apa helium dan sebagainya dengan segala resikonya, meledak dan sebagainya, gitu ya. Nah jadi secara teoritis itu udah kita bisa bangun hipotesisnya dan kemudian metodologinya, pengukurannya gimana, datanya dapat ini yang saya belum lihat Bu ini ya. Misalnya data, mendapatkan data itu bagaimana gitu antara balon udara dan sehingga ada angka yang kemudian bisa diperbandingkan secara statistik. Itu tadi juga disampaikan teman-teman. Kemudian yang berikutnya tadi masalah latar belakang memang ya seperti itu. Kita harus bisa memahami latar belakang penelitiannya seperti apa, karena dari sana nanti muncul apa tujuan, dari tujuan kemudian muncul metodologi dan sebagainya. Kemudian di backup dengan pustaka, 3 pustaka yang menggambarkan bahwa kita memahami apa yang kita kerjakan gitu. Nah, tinjauan pustaka ini yang namanya tinjauan terakhir seperti yang disampaikan Ibu Teresa itu harus ada kutipan-kutipan gitu kan. Ini siapa sih yang dari mana sih ini? Itu sudah disampaikan di komisi ya, kemarin kemudian di komisi juga. Mungkin Ibu seperti Allah ini sudah merupakan juga. Allah pun nanti setiap, karena kalau saya pengalaman saya gini, ketika saya sudah membaca gitu ya, dan di kepala saya ini ada kalimat, itu saya tuliskan. Nah, tulisan itu lah yang kutipan dari yang saya baca itu gitu, bukan yang ngambil langsung gitu kan. Lagi sekarang banyak menggunakan AI ini, bingung saya. AI ini bikin pintar atau bikin bodoh? Kalau saya malah bikin malas, karena saya langsung ketik kata kuncinya keluar semua. Bisa detailkan dengan kata daftar pustaka keluar ya. Siapa yang membuat daftar pustakanya, bikinkan daftar pustakanya langsung keluar gitu. Tapi kan nawar kita nggak dalam gitu. Beda dengan waktu kita membaca sendiri, menulis sendiri, itu pemahaman kita lebih jauh lebih baik. Nah jadi apa yang mau saya katakan? Topik ini kelihatannya mudah kelihatannya. Ibu tadi ceritanya kan ini enak banget gitu. Balonnya gini, ini pasang ini, udah selesai. Tapi di lapangan Ibu, masuk cuaca tadi, memang kemarau pasti bulan apa tadi? April, ini memang kemarau. Iya, kalau itu nggak jadi gimana dong? Risk manajemennya maksudnya harus ada risk manajemen. Ada mitigasinya apa? Kalau tidak ada kebakaran, bikin aja sendiri kebakaran di sana. Gitu. Ini yang tadi Ibu tidak maksudnya di situ. Kalau nggak kemarau, kebakaran nggak ada, terus diundur tahun depan, atau dikasih topiknya, atau dibikin simulasi kan gitu. Dibikin simulasi kalau simulasi kan lebih aman gitu. Jadi harus
Dan simulasinya membuat api yang mirip dengan api yang sebenarnya itu gimana? Saya belum ada tuh. Ada ya, misalnya maksudnya SOP-nya, nah, membakarnya gimana, terus orang atau enggak ribut, jenisnya di mana, nah, itu yang Ada Pak, udah dijelasin. ada. Sesuai undang-undang Bu Rini akan bakar ban. Sesuai peraturan, jauh dari area hutan, jauh dari Nah udara. itu dia, gimana nanti penempatan balon itu kalau memang nggak ada kemarau, susah. Atau ada kemarau nggak ada kebakaran? Juga. Ya, jadi antisipasi itu. Ini yang bisa katakan dari kelihatannya besar, Justru itu Pak Bas, yang berbahaya itu waktu dia musim kemarau. Karena apa? Gas helium itu kan lain ya, karena panas yang berlebih, langsung tanpa halangan, misalnya tidak ada alat itu meledak di atas. Beberapa kali kita pakai alat Riskan, risiko tingkat ketiga. Ketiga, keselamatan kerja, safety. SPK spesialis simulasinya dulu. Saya kira itu boleh memperhatikan apa yang sudah menjadi masukan, saya kira ini bisa disempurnakan lebih baik supaya nanti maksudnya itu pada saat penelitian beberapa lagi jadi kan masukan dan supaya ini proposal itu kan enggak harga mati ya. Di lapangan kita harus menyesuaikan. Saya banyak pengalaman gitu. Proposal ini kan pengalamannya nanti pas dia dirubah aja. Nanti waktu menulis laporan itu dirubah aja disesuaikan dengan laporan. Ya tidak harus sama. Aturan berubah. Saya kira itu yang apa menjadi tanggapan dari saya. Saya kira kita bisa mengakhiri namanya sesi yang ketiga ini terkait dengan apa tanggapan dari Komisi Politik dan kita masuk ke penilaian. Apa disuruh kalau dia satu suruh keluar kan? Iya. Kira nggak usah langsung dinilai aja. Ya ini masih dikompilasi. Mungkin itu masukan buat yang apa ya? Jadi buat yang bikin proposal kalau S3 itu pengalaman saya setiap tujuan itu harus dijawab dengan riset. Iya, data apa yang diambil, metodenya apa, dan itu yang harus jelas juga. Dan metodologinya muncul dari tujuan itu. Sehingga dapatkan data dan pengalaman program S3 itu penelitian itu sampai 7 baru kemudian dirangkum jadi satu. Jadi apa bertahap gitu. Nah kayak gini kan ada uji pendahuluan, mungkin uji apa? Bukan perannya, risetnya. Di lapangan itu bertahap dia, enggak dia sekaligus jalan. Nah, mungkin itu perlu ditilah-tilah juga per tujuan itu. Kalau enggak dia nggak terstruktur gitu. kalau saya buat mahasiswa S1
tapi nggak tahu kalau senior mungkin lebih advance. Dibikin tabel Pak, tujuan 1 itu data yang diperlukan apa untuk menjawab tujuan 1, terus metodologi mengumpulkan datanya apa, analisisnya apa. Jadi dibikin tabel gitu. Jadi jelas dari tujuan 1, 2, 3 menurunkan itu. Betul-betul saya paham. Tabel A. Gak lama lagi pertukaran. Korespondensi jurnalnya hapus Pak. So juga. Dapat panggilan dari fakultas kan? Untuk diri. Baik Bapak Ibu, sebagai akhir, sebagai puncak dari seminar proposal disertasi pada hari ini juga seperti saya akan membacakan berita acara dengan seminar proposal disertasi program studi doktor Indonesia pada hari ini Selasa tanggal 23 bulan Desember tahun 2025 pukul 08.30 sampai selesai dalam melaksanakan seminar proposal disertasi program studi pembangunan doktor atas nama mahasiswa tersebut diberi nama Rini Diwiastuti NIM 245030112002. Judul proposal sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan menggunakan batu bara sebagai substitusi penanam atau api. Dilaksanakan secara luring di ruang kuliah program studi S3 Ilmu Lingkungan Kewajiban Profesor Dr. Insinyur Wasmila tim penguji promotor Profesor Dr. Insinyur Wasmila nilai ujian 86,6. Promotor 1 Insinyur Hendrik Segar PhD IPU 84. Promotor 2 Arista Lestari Eskom MTS PhD 84,4. Penguji luar komisi 1 Roni Tunggu Eskom MT PhD 78. Penguji luar komisi 2 Dr. Teresi Asosiasi MT 83,6. Penguji luar komisi 3 Argentina SOTP PhD 90, total 506,6, nilai rata-rata 84,4. Mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Lulus. Ketua Sidang Profesor Dr. Insinyur Wasmila Koordinator Program Studi Lingkungan Program Dr. Insinyur Johanna Maria Robin MB NIM 1962-2008. Selamat Bu Rini Diwiastuti. Kami dengan catatan bahwa ini sudah saya pastikan tadi. Dengan demikian maka Ibu Rini Diwiastuti bisa melanjutkan ke tahap berikutnya dengan koordinasi dengan Komisi Pembimbing. Terima kasih dan dengan demikian saya nyatakan seminar proposal disertasi ini saya nyatakan selesai. Selamat siang dan salam. Kacang bisul.
jelas. Notifikasi kan? Refleksnya jelas. Oh, Wih, ada itu sebelumnya nyablas kali jendau. Kebetulan saya angkat tadi lihat botnya apa sengaja angkat aja tuh karena pandai. Oh itu sih itu lah. Dia berbuat atau berinvestasi ke suara itu kan bukannya apa? Iya, itu dia lah. Iya. Pokoknya lagu agak oke, ya, lanjutkan, betul, lah. Tapi apa kata di TK mah, wes, wes mah kita mengenal suara, bayar. Udah tau mana itu tahu suara atau apa baru? Yo, terus banyak nih.